Shalom adik-adik, bagaimana hari ini kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, kakak percaya adik-adik semua yang ada di rumah pasti kabarnya sehat dan kuat ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mempelajari tentang firman Tuhan, kita akan menyaksikan sebuah video tentang seorang raja yang bijaksana. Adik-adik pasti penasaran kan siapa orangnya? Nih, kakak kasih tahu ya videonya. Yuk kita sama-sama saksikan ya adik-adik. Adik-adik semua boleh duduk yang rapi, duduk yang manis ya. Berikut videonya. Kebijaksanaan Salomo. Salomo menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Nama ibunya adalah Batsheba. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu kepada hambamu Daud, ayahku, sebab dia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar dengan memberikan tahtanya kepada anaknya untuk duduk di atas tahtanya pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkau yang telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, satu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang, kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga engkau akan menjadi orang yang begitu bijaksana. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jika engkau hidup menuruti jalan yang kutunjukkan, dan engkau mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Pada suatu hari, masuklah 2 orang perempuan menghadap raja. Lalu kata perempuan yang satu, ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama dengan kami, hanya kami berdua. Pada sewaktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Dan waktu tengah malam, ia bangun, mengambil anakku dan menempatkannya di pangkuannya, sedang anak yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun waktu pagi, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamatinya, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata, bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan Raja Salomo. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata,
Bukan anakmu lah yang mati, anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Bawalah pedang itu ke sini. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang punya anak itu kepada raja, Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku, untukmu, penggalah saja. Tetapi raja menjawab, katanya, berikan kepada ibu yang satu ini, sebab dialah yang empunya bayi itu. Jangan apa-apakan bayi itu. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya, kita sudah lihat videonya tadi ya adik-adik ya. Kita sudah saksikan sama-sama videonya. Di dalam video itu adik-adik belajar tentang siapa? Iya, betul sekali, tentang Raja Salomo. Ya adik-adik, di firman Tuhan dibilang tidak ada orang yang lebih bijaksana dan berhikmat dari Salomo. Bagaimana bisa? Karena Tuhan yang anugerahkan adik-adik. Satu kali dia bertemu dengan Tuhan lewat mimpi. Nah, di situ Tuhan bertanya, apa yang kamu mau akan aku lakukan kepadamu? Dan hebatnya adik-adik, Salomo tidak meminta harta dan juga kekayaan, tetapi Salomo meminta hikmat yang daripada Tuhan. Dia meminta hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik adik-adik ya. Dan akhirnya Tuhan anugerahkan, bahkan Tuhan bilang, aku akan tambahkan dengan kekayaan dan juga umur panjang. Dan itu terjadi adik-adik kepada Salomo. Satu kali juga nih adik-adik ya, datanglah dua orang ibu adik-adik kepada Salomo. Nah, di situ Salomo memecahkan masalah dengan cara yang hebat, bukan dengan cara yang biasa. Bahkan dia keren banget adik-adik Salomo itu ya. Tuhan kasih dia hikmat. Nah, cara yang inilah yang disebut dengan hikmat tersebut adik-adik. Bagaimana Tuhan membantu Salomo untuk memecahkan sebuah masalah tersebut adik-adik. Yuk adik-adik semua, kakak mau tanya. Di sini adik-adik, siapa yang mau memiliki hikmat seperti Raja Salomo tadi? Boleh angkat tangannya? Kakak percaya adik-adik semuanya mau memiliki hikmat ya adik-adik ya, seperti Raja Salomo tadi ya, untuk bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang tidak baik ya adik-adik. Nah, yuk adik-adik yang keren dan luar biasa, pagi hari ini kita sama-sama untuk berdoa yuk adik-adik ya. Kita berdoa sama Tuhan, kita mau minta hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan ya adik-adik. Yuk adik-adik semuanya, boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami sudah belajar tentang firman-Mu, tentang seorang raja yaitu Salomo yang memiliki hikmat luar biasa Tuhan. Tuhan yang baik, kami pun anak-anak-Mu mau Tuhan memiliki hikmat seperti Raja Salomo Tuhan. Kiranya biar Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan untuk setiap kami, agar kami bisa membedakan mana yang baik dan juga tidak baik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya terus berkati hidupan kami, terus lindungi keluarga kami, jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Berikan kami kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau terus serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik dan tertib ya. Oke, nanti absennya boleh diisi di grup kelas ya adik-adik ya, sampai jam 12 siang. Kayak tunggu ya.
Terima kasih adik-adik, sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan. God bless you semuanya.